I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Handayani dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Sejarah Kerajaan Cirebon. Sumber sejarah Kerajaan Cirebon didapat dari Badat Tanah Sunda dan Carita Purwaka Caruban Nagari. Berdasarkan dua sumber tersebut, diketahui bahwa Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai, wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, cucunya yang bernama Walang Sungsang mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Masa keemasan Kerajaan Cirebon. Salah satu raja terkenal Kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang berkuasa antara 1479 sampai 1568 Masehi. Selain memajukan kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahannya, ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa wilayah yang berhasil dikuasai adalah Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Sementara di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai bangsa, seperti Kampa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Keruntuhan Kerajaan Cirebon. Runtuhnya Kerajaan Cirebon dimulai pada tahun 1666 Masehi, pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Panembahan Ratu II. Sultan Amangkurat I memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Akibatnya, Panembahan Ratu diasingkan dan wafat di Surakarta pada tahun 1667 Masehi. Setelah Panembahan Ratu II wafat, kekosongan dalam Kerajaan Cirebon diambil alih oleh Mataram. Pengambilan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian turun tangan untuk membebaskan putra Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram. Selain itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3, yang masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya Kerajaan Cirebon, karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba VOC. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama ada Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan didirikan oleh Pangeran Mas Jainul Arifin pada tahun 1529 Masehi. Yang kedua ada Keraton Kanoman. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badruddin atau Sultan Anom pada tahun 1588 Masehi. Yang ketiga ada Keraton Kacirebon. Keraton Kacirebon didirikan oleh Pangeran Muhammad Khairuddin pada tahun 1800 Masehi. Yang keempat ada Masjid Agung Cirebon. Sunan Gunung Jati memilih Sunan Kalijaga sebagai arsitek dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon pada tahun 1480 Masehi. Yang terakhir ada makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Cukup sekian penjelasan saya terhadap Kerajaan Cirebon. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.